percaya Kakak bisa diajak keluar kok tidak ada yang mau temani Kak. Nggak bikin pesan Nah, kok boleh. saya gitu yang bikin aneh. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Komet Rudal, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama, berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar, itu Komet Rudal.
Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan, Komet Rudal, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi, guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan, komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama, berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar, itu Komet Rudal. Samudra Halo, Pak Amron, bisa dimulai? Bisa, Bu. Iya, silakan, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, maka webinar ini akan segera kita mulai. Sebelumnya, kami perlu informasikan kepada Bapak Ibu untuk audio dan videonya mohon diposisikan, untuk videonya bisa di-on-kan dan untuk audionya di-off-kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan dan keselamatan dan dapat berkumpul di kegiatan webinar pada malam ini edisi 2 Agustus 2024. Salawat serta salam tetap tercurahkan limpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat mengikuti kegiatan webinar malam hari ini. Sebelumnya, ya, saya mohon izin memperkenalkan diri sebagai moderator pada malam hari ini. Nama saya Amrun Rasidi, guru SMA PGRI Larangan dan juga guru penggerak angkatan 7. Baik Bapak Ibu hebat, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di kegiatan webinar pada malam hari ini pada edisi tanggal 2 Agustus 2024 dengan tema konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Bapak Ibu, mohon maaf sekali Bapak Dr. Abu Oher MPD pada malam hari ini tidak bisa membersamai kegiatan webinar malam ini karena beliau ada kegiatan yang bersamaan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini Bapak Daman Said SSI, di mana Bapak Daman Said ini
merupakan Kepala Sekolah SMA PGRI Larangan. Selain itu, Bapak Daman Said ini banyak menghasilkan karya-karya yang inovatif. Terus beliau juga sebagai komunitas MGMP Matetika SMA Swasta Pamekasan, Ketua Komunitas Belajar Bereaksi dan SMA PGRI Larangan. Selamat malam, Bapak Daman. Bagaimana kabarnya Bapak Daman? Alhamdulillah baik. Tentunya Bapak Daman sudah tidak sabar untuk memaparkan materi seputar konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Yang kami hormati juga seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan malam ini, Bapak Ibu seluruh peserta webinar. Kegiatan webinar malam ini merupakan kegiatan bergema Kepala Sekolah Komunitas Belajar SMA PGRI bersama Komunitas Edukasi Guru Digital Komik Tudal dalam rangka berbagi praktik baik dengan topik, konsep, dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Kegiatan ini juga didukung oleh BLPT, Balai Pelayanan Platform Teknologi Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, dengan sangat antusias sekali. Pada kesempatan malam ini, saya akan memandu jalannya acara hingga selesai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yakni sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Fitriah Nurhasanah. Beliau adalah Ketua Komunitas Belajar Komik Tudal. Kepada Ibu Fitriah Hasanah, disilahkan. Kasih atas waktunya Pak Amron Rasidi, luar biasa pada malam hari ini membersamai kegiatan ini selaku pembawa acara yang hebat dan luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat saya sampaikan kepada Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD, yang pada malam hari ini tidak dapat membersamai kita dikarenakan kegiatan yang cukup mendesak pada malam hari ini. Namun semoga tidak dapat mengurangi semangat Bapak Ibu untuk belajar bersama dalam kegiatan webinar kami, yaitu konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa pada hari ini, Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang terhormat saya sampaikan kepada penasihat komunitas kolaborasi Bapak Daman Said SSI yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, arahan, memberikan masukan, program dan memberikan program agenda kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas komunitas kolaborasi yang sehat dan berkelanjutan. Semoga dengan kontribusi yang besar yang dilakukan oleh Pak Daman dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi ladang pahala bagi Bapak Daman sekeluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat saya sampaikan kepada penggerak komunitas kolaborasi Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan dan tim penggerak komunitas edukasi guru digital dan juga seluruh peserta kegiatan webinar pada malam hari ini yang bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan setelah seharian penuh beraktivitas di lembaga masing-masing untuk mencerdaskan anak bangsa, tentunya sebagai pengajar ataupun sebagai kepala sekolah ataupun sebagai widyaswara ataupun sebagai pengawas yang sangat berpengaruh penting terhadap dunia pendidikan.
Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita dapat diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad karena dengan adanya kehadiran beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam pada malam hari ini tentunya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama untuk belajar bersama. Di sini komunitas edukasi guru digital bersama komunitas belajar SMA PGRI Larangan terus memberikan kegiatan webinar dan terus insya Allah akan terus tetap eksis untuk tetap memberikan pengalaman baru seputar dunia pendidikan agar dapat bermanfaat dalam di dalam kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan di instansi dan lembaga masing-masing. Konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa ini tentunya nanti akan menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai pengajar tentunya karena kita nantinya akan menjadi panutan dan juga akan membimbing peserta didik kita, membawa mereka menjadi orang dewasa juga yang nantinya akan menjadi pribadi yang baik dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan webinar. Kita webinar ini bisa sambil juga rebahan atau bisa sambil mendengarkan informasi, mendapatkan ilmu nanti dan sertifikat itu adalah bonus. Nah, sertifikat itu adalah bonus tentunya itu yang kami sampaikan ya di dalam tim komunitas ini. Mengapa saya sampaikan sertifikat itu adalah bonus? Nah, di saat Bapak Ibu telah mendapatkan ilmu dari apa yang telah Bapak Ibu ikuti kegiatan-kegiatan dengan topik-topik yang berbeda di setiap malam. Di situ Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang baru. Namun itu tidak dapat ditukar dengan sertifikat ilmu baru tersebut. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmunya itu sudah luar biasa sekali, karena itu akan berdampak pada peserta didik. Lain halnya dengan kita hanya hadir di akhir, kemudian mengisi presensi dan dapat sertifikat, itu beda juga, itu sama aja dengan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi tidak ada isinya sama sekali, yang ada hanya selembar kertas saja. Jadi jika Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmunya dan berdampak, kemudian mempraktekannya di dalam perilaku dan tindakan dan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing, tentunya itu akan berdampak menuju pendidikan Indonesia yang maju dan yang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun jika Bapak Ibu tidak mengharapkan, nah sambil lalu cek-cek di kolom chat atau di kolom chat Zoom atau di YouTube, coba dituliskan Bapak apa motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Yuk silakan dituliskan apa saja ya. Dapat ilmu, dapat sertifikat, ya tidak apa-apa, boleh menjawab seperti itu. Saya ingin menambah pengalaman, boleh. Seperti itu tuh, silakan dituliskan apa saja motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Ada dari Ibu Dede Dwi Astuti ingin belajar, terima kasih. Terima kasih, semoga dengan terus belajar dari Ibu Lili Suweni SPDSD untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Jadi untuk kita saling belajar. Nah, Bapak Ibu kalau udah belajar, nanti kita akan dapat ilmu ya. Nah, Bapak Ibu boleh juga berbagi sebagai narasumber bisa mendaftarkan di komunitas belajar kami agar dapat bermanfaat ilmu yang Bapak Ibu dapatkan juga dapat ditularkan kepada peserta didik ya, peserta yang lainnya maksudnya ya. Jadi
Ini ada dari Ibu Dwi untuk memperoleh informasi baru serta meningkatkan kompetensi diri. Ya luar biasa sekali ya. Dari Bapak Mas Kuri mungkin mendapatkan ilmu bonusnya sertifikat. Ya terima kasih. Nah Bapak Ibu jangan kecewa ya jika misalkan tidak mendapatkan sertifikat. Eh, Tetapi ilmunya itu yang paling penting. Sertifikat itu masih bisa dibuat. Insya Allah masih bisa dibuat. Karena kami mengotomatiskan sertifikat itu menggunakan akun Gmail biasa yang seperti Bapak Ibu gunakan, bukan bukan akun unlimited yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kami juga kegiatan yang sangat minim, jadi belum bisa memberikan layanan yang sangat memuaskan. Namun kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Jika Bapak Ibu memang ngotot untuk menerima sertifikat, boleh nanti disampaikan kepada tim kami di grup WhatsApp itu ada admin, silakan Bapak Ibu untuk memberikan keluhannya. Mungkin saya rugi Bu, saya ikut webinar tapi dapat sertifikat, tidak apa-apa. Silakan disampaikan keluhan-keluhan Bapak Ibu. Mungkin nanti kami bisa membantu, tapi mohon maaf jika kami itu tidak pas respon. Mohon maaf jika nanti dalam menanggapi, karena kami juga memiliki kesibukan seperti halnya Bapak Ibu semuanya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Terus tetap semangat ya, karena kita akan terus tetap belajar di sini dan belajar tentunya. Terima kasih bersama Bapak Daman Said SSI tetap sebagai narasumber pada malam hari ini dan terima kasih juga Bapak Daman Said yang selalu senantiasa memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat, ilmunya tentang seputar dunia pendidikan yang terbaru dari kami. Kami dapat respon positif dari seluruh pengajar tentunya ya di Nusantara bahwa ilmu-ilmu yang telah ditularkan oleh Bapak Daman Said itu merupakan ilmu yang sangat update dan sangat sesuai dengan kondisi kami sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan di seputar dunia pendidikan. Baiklah, tetap semangat ya Bapak Ibu. Salam kenal dari saya Fitria Nurhasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Saya selaku penggerak komunitas edukasi guru digital mewakili tim komunitas kolaborasi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan penyajian kegiatan ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Namun kami akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat mencapai apa yang Bapak Ibu inginkan. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitria Nurhasana sudah memberikan sambutan pada kegiatan webinar malam hari ini. Bapak Ibu hebat, perlu diketahui bahwa pendidikan tidak mengenal usia bagi yang ingin terus belajar. Namun terkadang kurang kesempatan bagi orang dewasa, di mana akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa bisa mengembangkan kemampuan lewat belajarnya dan memiliki keinginan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang mereka pelajari dengan tujuan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Pembelajaran orang dewasa ini kita kenal dengan istilah andragogi, di mana andragogi ini memiliki tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan orang dewasa, baik melalui pengalaman mereka sendiri maupun pengalaman orang lain. Bagaimana penerapan dari konsep pembelajaran orang dewasa tersebut? Terus bagaimana pula seni pengetahuan untuk membimbing orang dewasa, serta prinsip apa saja yang terdapat pada pembelajaran orang dewasa. Pada kesempatan ini nantinya narasumber akan
memaparkan bagaimana konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Baik Bapak Ibu, perlu diingatkan nanti di sesi kedua akan ada tanya jawab dari para peserta webinar. Terlebih dahulu perlu Bapak Ibu ketahui mengenai sertifikat, di mana Bapak Ibu nanti diharapkan mengisi form presentasi dengan nama dan alamat email yang benar. Dan nantinya tim akan mengirimkan link drive melalui WA. Di situ akan tertera sertifikat yang sudah Bapak Ibu mengisi nama dan alamat emailnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Baik ya Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu bisa juga menggunakan kolom chat sebagai media untuk berbagi, baik itu berupa pendapat, pengalaman Bapak Ibu yang tidak terbatas. Terus Bapak Ibu juga bisa menuliskan nama dan alamat asal daerah Bapak Ibu. Dan kegiatan ini nanti akan ada link absensi yang harus Bapak Ibu isi untuk mendapatkan sertifikat, namun nanti kami akan share melalui kolom chat di akhir sesi ini tanya jawab, di mana nantinya Bapak Ibu bisa memantaunya di kolom chat. Baik Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama paparan dari narasumber kita, Bapak Damai Said, SSI. Kepada yang terhormat Bapak Damai Said, waktu disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu hebat. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Herem PD, yang beliau pada malam hari ini belum sempat membersamai kita semua karena ada kegiatan yang bersamaan. Yang saya hormati Ketua, Pengurus, dan anggota Komunitas Belajar SMA Larangan dan Komunitas Belajar Komik Rudal. Yang saya hormati ada Ibu Fitri Nursonah selaku penggerak Komunitas Komik Rudal yang telah memberikan sambutan pembuka menjelang awal kegiatan ini berlangsung. Yang saya hormati juga moderator hebat ada Bapak Amron Rasidi SPD. Beliau guru SMA Larangan, guru penggerak Angkatan 7, dan juga pengajar praktek Angkatan 11. Saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang di ruang virtual ini sebanyak 100 partisipan, dan juga yang ada live streaming YouTube. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang sudah meluangkan waktunya, menyisihkan waktunya di sela kesibukan Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu buat kita semua dan dijadikan ladang ibadah juga tentunya Bapak Ibu, karena tugas Bapak Ibu sangatlah berat sebagai pendidik Bapak Ibu, yaitu menanggung beban di pundak kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa, di mana Bapak Ibu sudah diberikan tanggung jawab oleh masyarakat, oleh orang tua murid, sehingga bisa mempercayai masyarakat sekitar maupun orang tua murid untuk menyekolahkan di mana Bapak Ibu tugas. Tentunya kita selaku pendidik, di mana sekarang Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa sekarang perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih pesat sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu update diri,
peka terhadap perubahan-perubahan zaman dan juga harus terus belajar karena sekarang Bapak Ibu dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Cara aksesnya bukan hanya guru, tetapi sekarang murid kita Bapak Ibu, walaupun jenjang SD, apalagi SMP, apalagi SMA, luar biasa Bapak Ibu jika kita semua sudah menggunakan Android walaupun menggunakan laptop. Karena Android dan laptop itu Bapak Ibu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang mewah kalau zaman-zaman sekarang. Siapa sih zaman sekarang yang tidak menggunakan Android? Murid pun pasti menggunakan Android, Bapak. Setelah murid sudah menggunakan Android, Bapak Ibu, banyak aplikasi-aplikasi seperti aplikasi IA dan lain-lainnya. Jadi kalau kita memberikan tugas, ya pakai aplikasi itu sudah jawabannya ada semua, Bapak. Teknologi memang tidak bisa teknologi memang tidak bisa menggantikan peran kita sebagai pendidik. Tetapi dengan teknologi, kita itu membantu kita semua untuk mempermudah segala-galanya. Ibaratkan dulu Bapak Ibu waktu kita zaman SD dulu, guru kita menjelaskan, menulis pakai kapur, ya kan, pakai kapur. Terus papannya itu warna hitam. Jika kita itu menjelaskan pakai kapur, kotor tangan semua harus cuci. Sekarang sudah zaman lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar sekarang sudah menggunakan PPT, PowerPoint, menggunakan proyektor, menggunakan Canva, detail video-video. Itu pun kalau mau pakai papan tulis ada whiteboard sekarang. Dan tinggal mudah ngapusnya. Nah, kita tidak akan tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan terjadi dengan teknologi yang semakin canggih, semakin pesat Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengimbangi kita sebagai pendidik. Karena kita sebagai pendidik Bapak Ibu, masyarakat sekitar, apalagi orang tua murid, kita itu pasti dianggap tauladan, dianggap contoh. Inilah gurunya si A, inilah gurunya si B, inilah gurunya si C. Maka dari itu kita harus bisa mengimbangi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Rabbi karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat sehingga kita dengan nikmat sempat dan sehatlah Bapak Ibu kita bisa hadir walaupun hanya di ruang virtual ini. Tetapi walaupun di ruang virtual ini mudah-mudahan kita tetap terjalin tali silaturahmi. Kita didekatkan walaupun kita jauh. Ada yang dari Samarinda, Subang, di mana saya lihat tadi ini. Dari Donorojo, kan banyak Bapak Ibu. Tapi kita didekatkan dengan teknologi. Ya kan Bapak Ibu. Dulu sebelum adanya COVID mungkin kita tidak ada webinar, tidak ada Zoom, tidak ada gimmick. Dengan adanya COVID, pasca COVID, ya ada seperti ini. Jadi kita didekatkan dengan sarana webinar komunitas belajar yang diselenggarakan oleh Kominudal dan SMA. Nah, selanjutnya, salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengkis kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada Bapak Ibu hebat, saya tidak usah perkenalan Bapak-Bapak semuanya, Ibu-Ibu pasti paham dan pasti tahu siapa saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jenuh ya, tidak jenuh. Tiap malam selalu Pak Daman itu. Makanya saya ke Bu Fitria itu WA, Bu, sebisa mungkin kegiatan webinar itu jangan saya. Sekali-kali silahkan mungkin di kolom WA ada yang mau berbagi praktik baiknya, ya silahkan biar ada yang gantian gitu. Karena forum webinar kita Bapak Ibu, kita belajar bersama Bapak Ibu seperti itu. Ingin berbagi praktik baik, misalkan Bapak Ibu barusan sukses melaksanakan MPLS, sukses dengan asesmennya barusan, atau bagaimana cerita-ceritanya mau memulai IKM,
memulai tahun ajaran baru, memulai P5, enggak apa-apa Bapak Ibu. Di sini kita berbuat baik. Kalau ada hal-hal yang sekiranya salah, enggak apa-apa kita luruskan bersama biar tidak jadi miskonsepsi. Jadi kita di sini semuanya hebat-hebat Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat ini lebih hebat dari saya Bapak Ibu seperti itu. Nah, tetapi dengan kolaborasi, dengan kita belajar bersama, insya Allah kita menjadi orang yang super hebat, Bapak Ibu. Dan seperti itu harapannya kita. Makanya kalau masalah sertifikat mudah Bapak Ibu, tidak usah gampang. Kalau misalkan ada kendala sertifikat, silakan hubungi admin Bu Fitri Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kendala sertifikat, tadi bisa disampaikan oleh moderator, pastikan Bapak Ibu ngisi absensinya itu benar dan lainnya apanya pokoknya yang penting yang identitasnya Bu yang benar sehingga nanti akan mendapatkan selembar sertifikat seperti itu sebagai bonus Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa unggah di bukti dukung. Sekarang sudah memasuki bulan Agustus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi guru, jadi Bapak Ibu sekarang sudah mengisi dokumen persiapan Bapak Ibu. Sejauh mana Bapak Ibu ini semuanya? Kalau ingin mengadakan webinar tentang pengelolaan kinerja periode 2 siap. Kalau misal dibutuhkan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah fasih, paham ya sudah. Tentunya Bapak Ibu di bulan Agustus, Bapak Ibu sudah, kalau guru Bapak Ibu sekarang mengisi dokumen perencanaan. Bapak Ibu memilih 3 praktek kinerja itu, memilih salah satu dari 3 praktek kinerja itu Bapak Ibu. Boleh memilih 1, boleh memilih 3. Apa yang Bapak Ibu nanti ditunjukkan saat Bapak Ibu observasi oleh atasan dan pimpinan dan kemudian Bapak Ibu tanggal kapan observasinya seperti itu. Bagi yang Bapak Ibu kepala sekolah, juga Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ada 2 fungsi, sebagai pegawai, sebagai pejabat penilai. Jadi kalau sebagai pegawai biasa Bapak Ibu seperti guru. Sekarang sudah persiapan tanggal berapa observasinya. Observasi itu ada 3 Bapak Ibu ya. Kalau kepala sekolah observasi itu bisa observasi langsung, yang kedua observasi di video atau mengisi dokumen-dokumen itu ada 3 Bapak Ibu silakan. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah sebagai pejabat penilai, jadi Bapak Ibu siap-siap untuk menilai dari guru. Mungkin Bu Fitra bisa share di kolom chat Bu Fitra itu link YouTube saya yang 2 yang masalah untuk guru dan kepala sekolah jika Bapak Ibu takutnya ada kesulitan di pengelolaan kinerja. Jadi Bapak Ibu setiap ada informasi terbaru, saya selalu dibuat di konten YouTube Bapak Ibu sehingga apa ya, mungkin bisa membantu lah seperti itu. Nah Bapak Ibu kita kembali ke materi. Sekarang saya akan membahas tentang masalah konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Kenapa kita harus belajar seperti ini Bapak Ibu? Karena jika di saat Bapak Ibu misalkan menjadi seorang narasumber luring dan pesertanya itu kan macam-macam Bapak Ibu. Kalau ada pesertanya dari bagian pengawas, bagian penilik, dulu kan seperti itu Bapak Ibu. Terus jika Bapak Ibu berhadapan dengan murid kan itu kan beda, makanya kita harus belajar tentang prinsip dan konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Tentunya Bapak Ibu juga aktivitasnya padat, jadi saya sampaikan tadi ke moderator, jika nanti sesudah paparan dianggap sudah selesai, tanya jawab sudah tidak ada, mungkin moderator maupun Bu Fitri bisa mengakhiri lebih awal. Yang penting materi tersampaikan Bapak Ibu sudah paham. Karena kenapa? Bapak Ibu tentunya juga pengen istirahat, ingin santai juga, karena keseharian berada di sekolah. Saya juga seperti itu Bapak Ibu, pagi aktivitas di sekolah, sore aktivitas, besok kembali lagi di sekolah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berbuat hal-hal yang baik, terutama untuk keluarga dan juga untuk peserta didik kita di satuan di mana Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Apakah tampil Bu Fitri? Iya, tampil Pak. Ya Bapak Ibu, konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa yang dikenal dengan andragogi, EOD Bapak Ibu ya, andragogi.
Ini materi saya sampaikan waktu saya menjadi, karena kebetulan saya sebagai fasilitator komunitas belajar BBGP Provinsi Jawa Timur. Tujuan peserta mampu menjelaskan karakteristik belajar, ya, menjelaskan karakteristik belajar, prinsip dan pembelajaran orang dewasa dan penerapannya dalam pelatihan. Pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Ini sekedar pertanyaan romantik saja, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu apa ya di kolom chat saja Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa dibaca oleh Bu Fitri. Apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran orang dewasa atau PUD? Satu atau dua kata saja Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui Yo, tentang pembelajaran orang dewasa atau PUD? Satu atau dua kata saja Bapak Ibu. ayo dituliskan Bapak Ibu. Apa yang diketahui tentang pembelajaran orang dewasa? Tidak ada Bu Fitri ya? Ada Pak dari Bapak Dharma Sari Silitonga, luas dan Oke. mandiri. Kemudian dari Ibu Darajatun, pembelajaran yang dikhususkan untuk orang yang sudah dewasa. Luar Dari Ibu biasa. Nurjana, pembelajaran yang mandiri. Luar biasa. Ada lagi? Belum ada, Pak. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran orang dewasa? Ini Bapak Ibu pengertian pembelajaran orang dewasa. Jadi di situ Bapak Ibu yaitu orang dewasa, dan juga plus itu andragogi, agogi gitu ya, membimbing atau memimpin. Jadi pengertian dari pembelajaran orang dewasa adalah memimpin atau membimbing orang dewasa. Jadi memimpin atau membimbing orang dewasa. Seperti itu pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Jadi sudah bagus, sudah pertanyaannya sudah tepat Bapak Ibu seperti itu. Nah Bapak Ibu, menurut College, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Itu Bapak Ibu. Jadi andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Jadi di saat Bapak Ibu misalkan di satuan pendidikan, Bapak Ibu misalkan mengisi jadi berbagi praktik baik. Jadi bagaimana memberikan penyampaian-penyampaian jika pesertanya adalah semuanya orang-orang dewasa. Ini Bapak Ibu karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1980, penulis membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran orang dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak. Pada tahun 1994 kemudian menambahkan asumsi yang kelima, yaitu ada prinsip diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, motivasi belajar. Jadi konsep diri Bapak Ibu, kemudian pengalaman, kesiapan belajar, orientasi, motivasi. Nah ini kita jelaskan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu karakteristik belajar orang dewasa. Konsep diri. Orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab atas keputusan hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi ini karakteristik belajar dewasa sebagai konsep diri. Memiliki konsep untuk bertanggung jawab terhadap keputusan Bapak Ibu. Ya, namanya kita sudah orang dewasa. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang diputuskan Bapak Ibu. Misalkan di satuan Bapak Ibu di mana bertugas, Bapak Ibu misalkan mempunyai mempunyai program misalkan, atau diberikan tugas tambahan oleh pimpinan kita misalkan. Jadi Bapak Ibu misalkan sebagai wakakurikulum dipercaya misalkan untuk membuat program-program. Nah, program-program yang Bapak Ibu agendakan dan juga akan diimplementasikan, maka Bapak Ibu harus
bertanggung penuh atas keputusan yang Bapak Ibu. Karena sudah diberikan kepercayaan. Beda dengan misalkan kita kepada murid kita. Kalau misalkan murid kita misalkan SD, misalkan diberikan peranan, maka kita harus juga ada kekhawatiran. Dan jika kita harus juga memandu, melihat atau selalu dipantau gimana perkembangannya. Tapi kalau pembelajaran orang dewasa ini ada individu yang mandi sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri, maka mereka sudah bisa menata. Misalkan sudah diperkenalkan, Bapak Ibu besok ada kegiatan ini. Jadi walaupun sudah diberikan peranan yang seperti itu Bapak Ibu, maka beliaunya secara tidak langsung mereka sudah mempersiapkan segalanya. Contoh, misalkan Bapak Ibu misalkan mendapatkan undangan dari Dinas Pendidikan kepada yang terhormat SDN Merdeka besok untuk mengutuskan 3 orang guru untuk mengadakan pelatihan tentang workshop implementasi kurikulum Merdeka. Sudah seperti itu. Jadi kalau sudah disampaikan, pasti apa yang dibutuhkan, Bapak Ibu pasti disiapkan. Misalkan seperti laptop, kabel, misalkan sudah disiapkan. Jadi tidak ada kalimat lagi misalkan catatan, peserta membawa laptop dan kabel, tidak usah. Karena memang kalau sudah kegiatan workshop atau kegiatan seminar, pasti kita kebutuhan laptop dan lainnya itu kebutuhan utama. Beda dengan murid kita misalkan. Anak-anak besok mau ada PHBI atau anak-anak besok ada kegiatan T5 misalkan tentang tema ini. Ya sudah kalau anak-anak cuma seperti itu. Mereka tidak bertanya apa sih perlengkapannya. Ya karena anak-anak sudah seperti itu. Makanya beda, konsep dirinya atau beda. Menjadi individu yang mandi sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Yang kedua, pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Mengalami pengalaman tersebut. Orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Ini Bapak Ibu. Jadi orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak. Makanya Bapak Ibu dengan misalkan Bapak Ibu misalkan sering hadir di kegiatan-kegiatan komunitas belajar maupun luring ataupun daring Bapak Ibu. Dengan sepak terjangnya Bapak Ibu yang sudah senior jadi guru misalkan puluhan tahun, belasan tahun. Maka mereka lebih banyak memiliki pengalaman. Nah, pengalaman itu yang kita yang nilainya sangat luar biasa dan berharga Bapak Ibu. Benar. Pengalaman itu sangat berharga Bapak Ibu. Karena sebisa mungkin kita selaku orang dewasa Bapak Ibu, kalau ada sesuatu, jangan sampai kita itu menyuruh-nyuruh lah. Istilahnya ada apa-apa kita menyuruh. Istilahnya kita juga bekerja sendiri. Anggap menjadikan pengalaman kita sendiri. Misalkan Bapak Ibu ingin contoh menjadi moderator misalkan. Memang kalau melihat Bapak Ibu misal tidak pernah menjadi seorang moderator, mungkin dilihatnya cuma seperti itu. Tetapi Bapak Ibu tidak pernah mengalami. Nah, jika di saat Bapak Ibu diberikan peranan, sudah tampil dan juga berhadapan dengan laptop yang audiennya, pesertanya yang luar biasa, apalagi secara luring misalkan. Dengan kita grogi, gugup karena tidak terbiasa, tidak punya pengalaman, maka semuanya itu kan blank, akan hilang Bapak Ibu. Tapi karena pengalaman dan sudah terbiasa, dan juga menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa itu Bapak Ibu, maka hal itu yang luar biasa. Pengalamannya hanya yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan sekian tahun sudah menjadi guru ataupun sudah diberi peranan menjadi wakakurim sekian tahun, mereka berpengalaman. Jadi kalau sudah mau tahun ajaran baru pasti mempersiapkan MPLS dan lain ini program-program sekolah. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapan untuk belajar semakin meningkat. Berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosial di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Nah ini Bapak Ibu.
kesiapan belajar, maka orang dewasa itu sudah apa ya? Sudah siap meningkat berkasi pada tugas-tugas yang berkembang. Jadi kesiapan belajarnya Bapak Ibu sudah, kalau orang dewasa sudah siap Bapak Ibu seperti. Dan selanjutnya orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar di Indonesia pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah ini, Bapak Ibu. Orientasi belajarnya Bapak Ibu lebih yang dewasa dan matang. Ini kesiapannya Bapak Ibu. Jadi ada sesuatunya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu persiapkan segala-galanya. Misalkan besok Bapak Ibu ingin mengajar kelas 10 mapel ini, apa sih persiapannya? Kalau misalkan menggunakan PPT, menggunakan media aja. Jadi sudah siap semuanya Bapak Ibu. Dan selanjutnya motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seorang, maka dorongan belajar lebih berasal dari dalam diri. Motivasi internal, keinginan untuk dapat mengambil kepuasan kerja hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita semakin dewasa, motivasi belajar kita adalah semakin matang Bapak Ibu. Maka dorongan belajar dari diri kita. Beda dengan anak kita. Mungkin kalau anak-anak kita tidak usah jauh di lingkungan keluarga. Kalau anak-anak kita selalu setiap harinya diingatkan setiap malam, ayo nak belajar, besok pelajaran apa, sudah disiapkan bukunya atau tidak. Itu kalau anak-anak kita. Tapi kalau kita Bapak Ibu, kalau kita selaku orang dewasa, apalagi kita sebagai pendidik, maka segala semuanya itu Bapak Ibu itu berasal dari diri kita. Besok saya mengejar jam sekian, harus berangkat jam sekian, karena jadwal masuknya jam sekian. Itu sudah dipersiapkan. Jadi sudah ada motivasi dari diri kita internal Bapak Ibu. Tanpa diinstruksikan, tanpa disuruh orang-orang lain Bapak Ibu. Mati. Soalnya prinsip pelajaran luas ini keterlibatan Bapak Ibu. Jadi kita saling terlibat Bapak Ibu. Kemudian pengalaman. Jadi kalau bahasa ini sudah cukup pengalaman Bapak Ibu. Jadi kalau sudah cukup pengalaman, jika ada sesuatu sudah tahu, sudah paham, sudah pasti Bapak Ibu. Relevansi dan dampak bagi kehidupan itu jelas Bapak Ibu, dan berpusat pada masalah. Itu prinsip pembelajaran dewasa. Keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Jadi kita orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan atau penilaian. Jadi makanya kita utamakan kolaborasi Bapak Ibu. Jika ada sesuatu, maka kita selaku orang dewasa, selaku pendidik, kita ada saling ada keterlibatan, apalagi saat pembelajaran. Kita saling kolaborasi Bapak Ibu, sehingga dengan kolaborasi, saling berbagi praktik baik, itu saling menguatkan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kurang, mungkin teman kita ada yang lebih di sisi itunya, maka kita dengan kolaborasi kita menjadi yang sempurna. Pengalaman termasuk kesalahan, pengalaman atau termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran ini Bapak. Nah, mengapa pengalaman itu yang saya tadi disampaikan sangat penting? Karena misalkan pengalaman termasuk kesalahan Bapak Ibu, maka itu menjadi dasar aktivitas pembelajaran untuk perbaikannya. Oh, saya itu tadi ternyata saya tidak memberikan refleksi, misalkan tidak memberikan penguatan kepada murid kita, maka kita evaluasi diri, oh maka ke depannya saya akan memberikan. Maka pengalaman ini sangat berharga. Relevansi dan dampak bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pendidikan atau kehidupan ini Bapak Ibu. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki pada dampak secara langsung Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin misalkan sekarang ingin penasaran seperti apa sih asesmen dalam kurikulum Merdeka? Katanya di kurikulum Merdeka tidak ada IKN tetapi KKTP. Nah, dengan Bapak Ibu rasa penasaran, maka Bapak Ibu itu saya ingin belajar di PMM saja, pelatihan mandiri tentang KKTP, tentang asesmen. Maka akan tertarik Bapak Ibu seperti itu. Dan karena itu mereka juga kebutuhan Bapak Ibu, merupakan kebutuhan langsung dari Bapak Ibu sebagai pendidik. Berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berhenti pada konten ini Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajaran orang dewasa itu adalah berpusat pada masalah daripada berpusat pada konten.
Ini prinsipnya Bapak Ibu. Penerapan fasilitasi dalam pembelajaran dewasa, apakah orang belajar dengan cara yang sama? Ya atau tidak Bapak Ibu? Misalkan di sini, bagaimana membuat peserta lebih memahami yang mereka pelajari? Ada misalkan visualisasi, interaksi, partisipasi Bapak Ibu. Ini penerapannya Bapak Ibu dalam pembelajaran orang dewasa. Jadi di sini Bapak Ibu, apakah di sana bagaimana membuat peserta lebih memahami apa yang mereka pelajari? Apakah mereka ingin visualisasi atau interaksi atau partisipasi langsung Bapak Ibu? Seperti itu. Ini misalkan di sini Bapak Ibu, misalkan di sini visualisasi. Konten dan panduan proses divisualisasikan. Visualisasi tidak harus dengan PowerPoint Bapak Ibu. Jadi kalau sudah orang dewasa itu apa ya? Kita sudah semua paham dan sama-sama berpengalaman, jadi tidak harus semuanya misalkan digunakan dalam bentuk PowerPoint. Walaupun misalkan sebuah konten-konten Bapak Ibu ataupun misalkan seperti ini Bapak Ibu pakai kertas plano itu akan paham seperti ini alurnya. Karena kita sama-sama sudah apa ya? Kita sama-sama sudah dewasa dan sama-sama pengalaman. Jadi tidak harus filosofi, tidak harus dengan PowerPoint. Seperti ini juga. Makanya kalau kita misalkan diundang workshop dan lain-lain, pasti kan sarpasnya kita kertas plano, terus keynote, spidol itu Ibu ya kan seperti itu. Terus interaksi, orasi pleno dan kelompok termasuk ini. Interaksi ini Bapak Ibu misalkan seperti webinar Bapak Ibu seperti interaksinya Bapak Ibu seperti apa ya? Di ruang virtual Zoom ini atau di diskusi-diskusi di kegiatan MBMP dan lain-lain seperti itu. Partisipasi Bapak Ibu. Jadi kesepakatan belajar Bapak Ibu, refleksi ini Bapak Ibu seperti itu. Di sini sudah apa ya? Apa yang ingin dicapai, terus bisa menggunakan kohort, terus juga di sini apa ya? Kertas plano, virtual, pokoknya lengkap semuanya Bapak Ibu. Ini kalau pembelajaran orang dewasa Bapak Ibu. Sudah apa ya? Sudah banyak-banyak pilihan. Jadi terserah mereka punya. Mereka sudah paham. Beda dengan murid kita, harus pakai ini anak-anak. Tuh, kalau tidak diarahkan, maka anak-anak tidak akan bekerja. Beda dengan kita selaku orang dewasa, Bapak Ibu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sedikit dari saya tentang masalah prinsip, tentang prinsip, konsep, dan pembelajaran andragogi Bapak Ibu. Sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mengucapkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Daman yang sudah memaparkan panjang lebar tentang konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Di mana karakteristik belajar orang dewasa itu yang pertama konsep pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, motivasi belajar, terus prinsip pembelajaran orang dewasa, ya, keterlibatan, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan, terus pengalaman, terus berpusat pada masalah. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab bersama narasumber kita, Bapak Daman Said, di mana Bapak Ibu nantinya bisa atau mau bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu, atau Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat live atau streaming YouTube. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini saya beri kesempatan dua penanya terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan dari mana asalnya Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang tentang materi webinar kali ini yang kurang ada yang paham, silahkan Bapak Ibu bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau
Silahkan kalau ada yang kurang. Ini Pak Amron ada yang bertanya di chat YouTube dari Ibu Nurtani Rais dari SMP Negeri 4 Jakarta. Bagaimana cara belajar orang dewasa yang enggan berkembang karena sudah berada di zona aman dan nyaman dan tidak mau mendapat tekanan? Gitu, Pak. Silahkan Pak Daman untuk menjawab pertanyaan dari Ibu siapa, Bu? Pertanyaan dari Ibu Nurtani Rais. Ya, pertanyaan dari Ibu Nurtani Rais. Saya persilakan untuk Pak Daman selaku narasumber untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Nurtani Rais. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang luar biasa, sangat bagus. Bagaimana istilahnya kita memberikan pembelajaran bahasa kepada misalkan contoh di satuan Bapak Ibu bertugas karena mereka sudah merasa berada di zona aman dan nyaman kan. Saya sampaikan tadi di materi bahwa pembelajaran dewasa itu condong lebih dari termotivasi dari diri sendiri. Jadi tanpa disuruh, bukan kalau beda dengan anak-anak kita atau murid-murid kita, ayo nak kita belajar, ayo nak kita seperti itu. Tapi kalau kita sudah yang bahasa, maka belajar kita itu muncul dari diri kita. Kalau misalkan mereka sudah berada zona aman dan nyaman, maka itu merupakan karakter menurut saya. Jadi hal yang seperti itu sudahlah, kita sudah aman, nyaman, kita sudah oke, finansial mencukupi, ngapain kita belajar. Kita juga harus memberikan edukasi. Walaupun itu secara perlahan-lahan pentingnya dengan belajar. Seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang. Jangan sampai nanti misalkan kita ada tugas, kita lebih pintar muridnya. Ada sesuatu, kita bertanya. Saya banyak juga yang aneh ya. Yang aneh. Memang banyak yang WA ke saya. Pak, saya ini pegang akunnya kepala sekolah. Ini banyak ke saya. Saya ini pegang akunnya kepala sekolah. Untuk apa, Bu? Ini untuk menilai di puluhan kerja. Ada lagi akunnya sekolah untuk memverifikasi modul ajarnya guru. Ini loh gitu. Jadi apalagi kita pimpinan, jangan sampai kita seperti itu. Apa sih nanti penilaian dari anggap anak buah atau rekan kerja kita? Misalkan saya menyuruh guru untuk seperti ini, maka mereka menilai, oh berarti mereka tidak paham. Jadi pastikan kita dengan tupoksi kita harus jelas Bapak Ibu. Nah, hal yang seperti itu makanya kita harus belajar. Kemampuan kita itu Bapak Ibu harus kemampuan di atas rata-rata. Jangan sampai nanti kita misalkan ngajar di kelas, kita pakai PPT. Ternyata Bapak Ibu tidak bisa menggunakan PPT itu. Karena PPT-nya misalkan hasil buatan teman kita, rekan kerja kita, tapi nanti misalkan di kelas malah muridnya yang lebih pintar. Oh, seperti itu, Bu. Kalau ingin tampilan layar penuh share screen misalnya. Hal yang seperti itu apakah kita tidak malu kan? Maka dari itu Bapak Ibu, ayolah kita tergerak dari diri kita. Bekerja itu kita harus punya kesadaran, bekerja itu tidak harus instruksi. Mereka bekerja karena kepala sekolah, karena bekerja karena pengawas, kita bekerja karena disuruh dinas pendidikan, seperti itu. Saya sampaikan juga walaupun ke guru-guru. POD Bapak Ibu, pembelajaran dewasa. Jika saya menginstruksikan satu kali perintah di WA grup atau langsung, ya sudah, tidak usah berulang-ulang. Kita ini bukan murid. Kita ini sama-sama dewasa, apalagi kita pendidik. Kita sudah ijazah kita minimal S1. Ada yang S2, bahkan ada S3. Apakah kita menyampaikan berkali-kali?
Maka dari itu Bapak Ibu, segala bentuk perubahan-perubahan itu berawal dari kita, Bapak Ibu. Ada kutipan Mas Menteri kita, Nadiem Makarim di Instagramnya Dirjen GTK. Perubahan itu tidak harus semuanya instruksi dari pusat, dari atas. Dari kita sendiri, mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Apabila kita misalkan kita mulai dari kita bersama-sama, Mas Menteri yakin kapal yang nama Merdeka Belajar itu akan menjadi besar, akan bisa akan tergerak dengan sendirinya, seperti itu. Jadi kita mungkin selaku junior tidak enak kita menegur Pak, karena mereka sudah senior daripada kita. Jadi bukan kita menegur, jadi kita misalkan ada komunitas belajar, kan sekarang memang disarankan satuan pendidikan itu mempunyai komunitas belajar dalam sekolah. Ya mungkin di komunitas belajar sekolah kita galakkan. Misalkan guru-guru yang sudah merasa aman, nyaman, merasa senior, ayo Bu gabung. Gimana? Tapi komunikasinya juga komunikasi yang positif. Jangan nanti merasa mereka gimana nggak enak sendiri seperti itu. Dan juga kita harus sadar Bapak Ibu, karena sekarang yang saya sampaikan, kalau dulu sumber belajar mungkin bagi murid hanya guru jika di sekolah. Jika di rumah, orang tua. Pastilah kalau dulu, waktu zaman-zaman saya seperti itu. Di sekolah, di rumah, di keluarga. Itu pun kalau keluarga itu tidak sibuk. Sekarang bisnis zamannya. Kalau sudah orang tua memaksakan ke sekolah, misalkan, kita itu jadi tauladan, jadi contoh. Maka dari itu akan berdampak juga. Masyarakat akan menilai juga. Oh, anak saya tidak mau disekolahkan di sekolah A. Karena apa sih pembelajarannya itu saja misalkan. Semuanya kan nanti berdampak kepada satuan pendidikan, bukan kepada diri kita. Maka saran saya boleh baik kita juga memberikan edukasi secara perlahan-lahan kepada orang yang seperti itu. Bisa juga melibatkan atau koordinasi dengan pimpinan kepala sekolah. Ataupun juga nanti aktifkan juga kegiatan di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Beliau butuh apa? Nah, kita fasilitasi. Kalau difasilitasi, insya Allah mereka akan semangat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Amron. Ya. Terima kasih Pak Dama selaku narasumber telah menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Tani Rais. Ini juga ada pertanyaan di kolom chat Pak Daman dari Ibu Vila Novitasari. Ini pertanyaan ya. Bagaimana penyampaian yang mudah dan tidak menyinggung perasaan terkait pembelajaran orang dewasa agar semakin tetap terus mau belajar selalu. Nah, ini Bu Filia Novitasari ini berasal dari SD Negeri 5050768 Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Pak. Jadi ini pertanyaan terima kasih Bu Novi ya. Dari Kabupaten Langkat, luar biasa. Bagaimana kita agar merasa tidak tersinggung? Saya sampaikan barusan sempat saya ulas. Memang begini Bapak Ibu. Memang kalau kita berhadapan dengan sama-sama orang dewasa terhadap misalkan juga di satuan pendidikan Bapak Ibu tugas. Memang terkadang kita tuh serba apa ya? Serba agak kita ragu atau tidak enak. Karena kenapa misalkan? Kita mau menegur. Misalkan ambil contoh. Sekarang ada pengelolaan kinerja. Suruh menyusun RHK perencanaan di timeline itu 1 Juli sampai 31 Juli. Nah, guru-guru yang senior atau yang sebaliknya tidak harus senior. Kadang-kadang yang junior. Ini hanya contoh saja. Tapi tidak semuanya guru senior. Junior pun juga bisa. Ada salah satu guru misalkan mereka tidak mengerjakan RHK. Padahal di timeline waktu itu sampai 31 Juli. Sedangkan kepala sekolah selaku pimpinan ingin menilai misalnya. Kita selaku rekan kerja, rekan sejawat, terkadang kita nggak enak. Nggak enaknya pasti kita punya persepsi, kita seakan-akan menggurui. Nomor 2, seakan-akan kita merasa sok hebat, sok pintar, dan lain-lain. Agar mereka tidak punya pikiran seperti itu, ya kita nomor 1 komunikasinya juga baik. Misalkan secara bertanya saja.
Ibu, Bapak, Ibu sudah mengerjakan pengelolaan kerjanya di periode 1? Belum, Bu. Kok belum, kenapa, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu, atau bagaimana, Bu? Misalkan seperti itu. Misalnya komunikasinya itu yang apa ya, istilahnya kayak ngobrol-ngobrol santai itu gitu. Jangan diambil terlalu serius. Kalau diambil terlalu serius nanti mereka, oh ini kayak menggurui, padahal saya sudah sekian tahun jadi guru misalkan. Ya diambil secara guyon atau seperti apa Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu mungkin bisa juga misalkan melalui kepala sekolah. Kan di dalam satuan pendidikan tuh ada pimpinan yaitu kepala sekolah. Mungkin memberikan masukan. Bapak, Ibu A, Bapak ini masih belum mengerjakan program kerja. Mungkin nanti kita saling bahas seperti itu. Jadi jangan dianggap serius-serius. Misalkan, Bu, cepat kerjakan, Bu. Ini belum selesai. Jadi guyon. Apakah ada kesulitan, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Atau ayo kita belajar bersama, Bu. Saya sebenarnya juga kurang paham, Bu, tentang pengelolaan kinerja. Tapi saya sudahlah mengumpulkan. Bagaimana kalau kita belajar bersama, Bu? Istilahnya seakan-akan kita juga ingin belajar gitu. Jadi akhirnya guru yang bersangkutan itu merasa enggak terfasilitasi. Oh iya Bu, ayo Bu kita belajar gitu. Jadi komunikasi itu penting. Komunikasi positif itu penting. Mungkin itu dari saya Pak Amron. Ya, terima kasih Pak Daman selaku narasumber telah menjawab pertanyaan. Halo Pak Amron, apakah ada yang terkendala? Apakah Pak Amron mencoba bersuara? Halo? Mungkin jaringan Bu Fitri. Tapi itu Pak Amron ada masih. Iya ada, cuman suaranya udah tidak terdengar lagi. Jatuh Coba cancel dulu. dari Oh. SD, apa ciri-ciri kesiapan belajar? Mungkin bisa diulang Pak Amron. Mungkin ganti Ibu Fitri handle. Baik, saya akan bacakan ya pertanyaan dari peserta Ini ya. Oh ini ya ini, Pak Amron. ya, ini Diulang lagi pertanyaan. Pak Amron, tadi hilang putus-putus. Ya Bu. Ini Ya. pertanyaan dari Ibu Darajatun dari SDN Donorojo, Sumatera Selatan. Ini pertanyaan Pak. Apa ciri-ciri kesiapan belajar orang dewasa? Ciri-ciri Terima kasih. kesiapan orang dewasa, Pak. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang dari Donrojo. Donrojo ini tak kirain daerah Pacitan, karena Pacitan itu dari Donrojo, jadi di Sumatera. Tak kirain dari Jawa Timur. Nah. Jadi bagaimana sih ciri-ciri kesiapan belajar orang dewasa? Jadi kalau persiapan belajar orang dewasa tentunya ciri-cirinya itu ya sudah matang, Bu. Mempersiapkan segala-galanya. Karena semuanya sudah muncul dari dirinya. Contoh misalkan. Semuanya tahap siap, Bu. Tahap siap. Dan direncanakan sebelumnya. Direncanakan sebelumnya. Mesti ada perencanaan. Contoh misalkan. Ibu besok punya mengajar jam pertama materinya. Jadi sebelum besok apapun sekarang ini, maka itu sudah disiapkan. Ada perencanaan. Oh, saya mau pakai materi PPT, saya pakai seperti itu. Jadi ciri-ciri kesiapan belajar orang dewasa tentunya nomor 1, sudah ada perencanaan, pasti ada perencanaan. Kesiapannya, perlengkapan dan lainnya. Itu ciri-ciri dari apa kesiapan belajar orang dewasa. Sama dengan anak kita, Bu. Kalau murid-murid kita mungkin selalu selalu diulang-ulang, tapi kalau orang dewasa kita istilahnya muncul dari diri kita itu. Jadi kalau sudah muncul dari diri kita, maka semuanya sudah siap seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Bapak Daman yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Darajatun.
Ya, baik Bapak Ibu, hebat. Webinar malam ini tentunya sangat luar biasa sekali, di mana Bapak Ibu sangat antusias sekali bertanya. Dan masih ada beberapa pertanyaan juga yang belum bisa ditampilkan. Ini mengingat keterbatasan waktu, Bapak Ibu. Terus ya, sebelum kita menutup kegiatan webinar ini, saya persilahkan Bapak Dama Said untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Amron. Di akhir kegiatan ini Bapak Ibu, yang pertama saya tetap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semangatnya luar biasa. Bapak Ibu ini hebat-hebat dan semuanya luar biasa. Kalau tidak hebat, tidak luar biasa, tidak mungkin Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Mendingan kita tidur, ya kan Bapak Ibu? Mendingan kita istirahat, kita berada di zona aman nyaman Bapak Ibu. Tetapi semuanya ini yang di ruang virtual ini dan juga di live streaming YouTube semuanya luar biasa Bapak. Berkenaan dengan pendidikan orang dewasa PUD Bapak Ibu. Jadi ayolah kita selaku pendidik berikan contoh yang baik, tauladan yang baik bagi masyarakat sekitar, keluarga, apalagi di satuan di mana Bapak. Jangan sampai kita ingin belajar, ingin berbuat sesuatu, inovasi, kreativitas, karena desakan, karena instruksi kepala sekolah, pengawas maupun dinas pendidikan, maka harus muncul dari diri kita, Bapak Ibu. Kita tidak usah muluk-muluk, Bapak Ibu. Lakukanlah dari yang paling sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau misalnya kapasitasnya Bapak Ibu bisa dari A, ayo mulai dari A, tidak usah langsung ke Z. Kalau A sudah paham, ayo kita ke B. Jadi tidak usah kita Bapak Ibu langsung kita sesuai dengan kemampuan kita, sama dengan murid kita Bapak Ibu. Kalau murid kita sudah lemah dibaca tulis, apakah mereka harus disuruh membuat buku? Ya tidak mungkin Bapak Ibu. Mereka harus ajari dulu bagaimana membaca, bagaimana menulis. Kalau sudah agak paham baru kita suruh merangkai. Jangan sampai kita suruh membuat buku sama dengan kita. Kapasitas Bapak Ibu tentunya kita berbeda Bapak Ibu. Makanya kita utamakan kolaborasi, belajar bersama Bapak Ibu dimanapun saja Bapak Ibu. Mari kita apa yang kita lakukan di sederhana Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya Bapak Ibu selaku pendidik bukan hanya sekedar selaku pendidik. Masih banyak Bapak Ibu tugas-tugas Bapak Ibu di lingkungan rumah Bapak Ibu, di keluarga Bapak Ibu. Tetapi kita selaku pendidik, kita juga harus menyisihkan waktunya untuk belajar walaupun semampu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan webinar ini yang sedikit semoga bermanfaat dan mari kita apa yang kita dapatkan kita transformasikan sedikit apa yang kita miliki kita tularkan, transformasikan sehingga berdampak untuk kemajuan pendidikan khususnya di mana Bapak Ibu bertugas. Mungkin itu dari saya atas nama Komunitas Belajar SMA Pegelangan, atas nama Komunitas Belajar Komik Ludal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi kita juga manusia biasa Bapak Ibu, tidak luput dari salah dan hilaf, tetapi kami juga berusaha untuk menjadi yang sempurna. Dari saya pribadi Bapak Ibu, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang konsep dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita malam ini Bapak Dama Said bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih
kami ucapkan kepada narasumber Bapak Damas Said yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang telah antusias menyimak dan bertanya. Dan juga terima kasih tentunya kepada tim penyelenggara kegiatan ini, Ibu Fitriah Nurhasana, sehingga kegiatan webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang sudah di-share di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Dan kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di kegiatan webinar kami selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, di mana tentunya dengan topik-topik yang menarik. Ya. Dan terakhir sebagai penutup, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik manusia. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman. Terima kasih Pak Amran Rasidi. Sama-sama Bu. Terima kasih semua tim dan terima kasih semua Bapak Ibu guru yang udah hadir. Semua link ada di chat, silakan diisi. Pastikan email benar. Baik, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling menguatkan komunitas ini, menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, bagi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar, itu Komet Rudal. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiada perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Komet Rudal, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, bagi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan